Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Ana lagi ada di daerah Lebak Bulus. Jadi kita insya Allah mau merenovasi rumah ini ya. Kalau antum lihat di sini rumahnya masih bagus banget, masih gede dan gagah. Tapi ya mungkin ownernya nggak suka dengan gayanya, nggak suka dengan desainnya atau tata letaknya, sehingga ini bukan dihancurin sih. Jadi di beberapa tembok kita bongkar, terus kita bikin tembok baru, beberapa struktur kita bongkar, kita bikin tambahan baru dan seterusnya gitu. Nah, ini nominalnya sekitar 2 miliaran lah. Ini insya Allah akan kita selesaikan dalam jangka waktu 6 sampai 7 bulanan. Nah, kita lihat nih, kita masuk ke dalam. Ini teman-teman, kita lagi bareng sama tim Ana ya. Ada tim struktur, orang ahli strukturnya, ada project manajernya, ya, tentunya orang sipil, project manajernya. Ada tim desainernya juga, desainer rumahnya yang sudah mendesain. Mereka lagi diskusi, dan ada mandor-mandor andalan kita juga. Mereka sedang mendiskusikan plan, ya schedule, apa aja yang nanti akan dikerjakan di bulan pertama, apa yang dilakukan, bulan kedua, apa yang dilakukan. Nah, kita akan mantau setiap minggunya biasanya. Rumahnya seperti ini. Tim kita lagi pada diskusi. Mana dulu yang akan kita bongkar, setelah itu mana yang akan kita bikinkan strukturnya, cor bangunannya, dan seterusnya. Kita ngobrol dulu teman-teman, kita lihat tim struktur lagi diskusi. Tentang yang ini nggak usah. تقال العثار العظام به ويعود الهوى ككبش ذبيح بذكر. Ini kayaknya bekas kitchen set teman-teman. Jadi dulu masaknya di sini. Ini masih bagus nih kayu-kayunya nih. Kayu apa multiplotnya? Kitchen setnya masih bagus-bagus teman. Ya, tapi karena konsumen nggak suka, mungkin gayanya akhirnya dibongkar, ganti yang baru. Ini service roomnya, toilet pembantu. Ini mungkin ke atas buat jemur-jemur. Ini dapur kotor ya. Tadi yang di situ dapur bersihnya. Jadi biasanya memang rumah-rumah yang gede-gede ya, itu ada dapur kotor, ada dapur bersihnya. Fungsinya dapur kotor ini biasanya untuk asisten rumah tangganya, ART-nya kalau mau masak-masak tuh biasanya dapur kotor. Dapur bersih itu untuk ya ownernya lah kalau pengen lagi masak. Ini kamar ART ya. Ada 1, 2, ada di situ juga. Ini mungkin gudang ini. Di gudang. Ini buat naruh-naruh mobil ya, garasinya. Jadi memang kalau rumah-rumah besar ya, tanahnya besar, itu akses untuk ART, mungkin kamar ART, sopir dan lain-lain gitu ya, itu dipisah. Ya, jadi mereka lewatnya bukan lewat pintu utama, karena nanti kalau misalnya di ruang utama kita lagi ada tamu, kan nggak mungkin ART mau keluar masuk rumah melewati tamu kita gitu. Biasanya mereka ada akses. Nah, ini aksesnya, akses ART itu langsung keluar ke garasi mobilnya. Jadi tidak melewati ruang utama. Kunci guys. Nah, yang di bagian sini, ini ruang air terjun, mungkin dulu dipakai buat ikan ya. Nanti insya Allah sih ini mau kita ganti kolam renang ya. Jadi nanti di sini kita ganti kolam renang, karena tentunya kan konsumen anak-anaknya ingin berenang di sini, walaupun di perumahan ini ada kolam renang ya, kolam renang komplek. Tapi karena mungkin mau privacy gitu ya, biar lebih enak lagi dan mungkin biar lebih bersih lagi renangnya di kolam renang sendiri. Ini dulunya di kerangkeng teman-teman. Ditutupin apa? Ditutupin besi-besi ini. Mungkin komplek bahaya kali ya, atau mungkin dulu pernah ada kemalingan atau apa sampai di kerangkeng kayak di penjara seperti gini. Kita nggak tahu lah. Next kita lihat ruangan berikutnya.
Ini sepertinya master bedroom dulu. Jadi ini kemungkinan dulu master bedroom. Terus kalau keluar di sini ada taman gitu ya. Kalau hujan ada gemericik. Nah ini juga di sama nih, di kerangkeng juga teman. Di jeruji besi. Kemungkinan untuk safety ya. Mungkin ada dulu pernah kejadian ada maling atau apa kita juga nggak tahu ya. Ini di kerangkeng besi seperti ini. Ini kayaknya area-area tamannya owner ya. Master bedroom itu ada tamannya di sini. Terus kamarnya masya Allah gede banget nih. Ini mungkin kayaknya 5x3 ada kali. Terus view-nya di sini kolam. Tapi nanti ini akan kita rubah lah, kita ganti. Wah, walk-in closet-nya juga masih ada nih. Interiornya masih, tapi ya udah nggak layak sih kalau mau dipakai sebenarnya. Toiletnya di sini. Ini bathtubnya, toiletnya kita akan bongkar semuanya. Biasanya teman-teman ya di rumah-rumah yang besar-besar ini juga nanti bisa jadi inspirasi buat antum. Kamar mandi itu keluarnya langsung walk-in closet gitu. Jadi fungsinya biar kita habis mandi di sini, terus kita keluar dari kamar mandi, kita bisa langsung milih-milih baju di sini, kita bisa langsung ganti baju di sini, kemudian baru kita bisa keluar di kamar gitu. Rata-rata seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman nanti mendesain rumah gitu ya, itu kalau memang punya space yang cukup, pastikan bahwa setiap keluar dari kamar mandi itu langsung ketemu dengan walk-in closet, terus kemudian baru masuk ke area kamar. Nah, kamar itu selalu di situ ada bukaan-bukaan biar aliran udara juga masuk dalam kamar ya, biar nggak terlalu sumpek lah kamarnya. Ini kemungkinan kamar utama. Ini mungkin kamar tamu kali ya. Oh iya benar. Ini kamar tamu, depannya langsung taman. Terus uniknya sistem kamar mandinya itu ada 2 pintu. Jadi ada yang dari sini, ada yang dari sini. Gitu. Tujuannya apa sih? Kok kita pakai 2 pintu? Ya kan? Tujuannya satu kamar mandi itu bisa dipakai sama kamar tamu, bisa juga dipakai untuk umum kalau ruang tamu atau ruang keluarga di sini mau ke kamar mandi. Tapi tentunya ini sistemnya buka tutup ya. Kalau di sana ditutup, di sini nggak bisa dibuka. Kalau di sini ditutup, di sana nggak bisa dibuka. Ini juga bisa untuk inspirasi antum ketika nanti di lantai 1 itu mau ada cuma 1 kamar mandi aja. Gitu. Tangganya ini unik banget teman-teman. Jadi ini kayak tangga-tangga gaya istana-istana gitu ya, yang melengkung-melengkung. Kayak kita naik ke atas ya. Tapi ini bahannya kayu teman-teman. Kita naik ke atas. Bawahnya dia pakai beton, tapi ininya pakai kayu dia. Di atas masih luas banget, masya Allah ya. Jadi di situ masih ada kamar, di sini masih ada kamar, di sini masih ada kamar, di sini masih ada kamar. Ada 4 kamar yang mungkin ini area keluarga dulunya. Kita hancurin ini nanti juga sama. Kita keluar. Nah ini bingung nih ya, kenapa di sini di kerangkeng pakai kayak gini? Karena mungkin kita mikirnya demi safety, tapi lantai 2-nya nggak di kerangkeng gitu. Ya kita nggak tahu lah ya, ini rumah-rumah zaman dulu. Terus dia ada pohon kerambat di situ. Nah ini mungkin area-area ini teman-teman ya, area outdoor. Jadi kalau mau kumpul-kumpul keluarga, mau barbecue itu bisa ada di sekitaran sini. Ini apa nih? Ini mungkin gudang kali ya. Gudang. Oh ini area servis. Jadi tangga yang di bawah tadi, yang area asisten rumah tangga itu kalau naik dia di sini. Mungkin di sini untuk jemur-jemur baju, jemur-jemur pakaian itu bisa di sekitaran sini. Ini kamar juga nih. Oh ya, wih. Ini kemungkinan gudang, area gudang juga. Terus di situ ada kamar baru. Tapi nyaman sih teman-teman. Jadi kalau misalnya bangun rumah, kita di area belakang itu dibikin balkon untuk sekedar kita barbekyuan sama keluarga gitu ya. Atau kan biasa kalau kita punya saudara atau istri
anak, yang akhwat gitu. Kalau kita kumpul di belakang sini, belakang rumah sini, mau nggak pakai hijab pun nggak jadi masalah gitu. Tapi kalau di depan, tiba-tiba kita nggak pakai hijab, ada tamu, waduh, harus pakai lagi, harus nyari lari-lari, gedebak-gedebuk, bikin males sih biasanya kayak gitu. Jadi kalau di area sini, karena ini tertutup semua, di belakang tertutup, ini area private, nggak pakai hijab pun nggak jadi masalah. Turun dia, aneh. Harusnya kan naik ya, dia turun. Ini kemungkinan kamar anak pertama, bisa jadi kamar utama ya. Ini bagus juga nih. Di walk-in closetnya juga, wah masih bagus nih, cakep nih. Di walk-in closetnya, terus ini kamar mandi anak kemungkinan warnanya biru. Tapi ini nggak sepadan ya. Jadi di sini toiletnya warna biru, interiornya, lemarinya bentuknya kayak gini, agak kurang pas lah ya. Biasanya bisa dibikin modelan yang mirip-mirip. Ini juga 2 pintu, sama klosetnya di sini tembus. Sistemnya sama kayak di lantai 1. Dia 1 toilet untuk 2 kebutuhan untuk kamar, sama kebutuhan untuk yang kalau misalnya dari luar ruang keluarga. Jadi kalau kita lagi kumpul di sini mau ke toilet kan nggak perlu masuk ke kamar, karena kamar itu privacy. Kita kalau mau ke toilet tinggal masuk lewat sini. Ini kamar juga nih teman-teman. Oh, ini mungkin ruang kerja kali ya, bukan kamarnya. Tapi kayaknya bentuknya kayak kamar karena di sini ada lemari. Kamar yang depannya langsung balkon. Tapi ini nggak ada kamar mandinya. Jadi kalau misalnya kita tidur di sini, mau mandi harus ke sana. Harusnya jangan jadi kamar gitu. Yang ini kamar lagi. Bukan kamar sih ini kayaknya. Bisa jadi ini ruangan perpustakaan, ruang baca, mungkin bisa jadi musola, atau mungkin bisa jadi ruang berkumpul, macam-macam lah. Kita nggak tahu dulu ini ruang apa. Atau bisa jadi ruang gym. Kalau dari gayanya kemungkinan ruang baca kali ya. Kalau ini mungkin TV, dikasih TV di sini. Kita ada TV di sini kasih sofa. Kalau anak-anak mau kumpul di sini. Itu keren juga. Ini gaya-gaya model rumah lama kayaknya. Oke, kita turun ke bawah, kita ngobrol bareng tim lagi. Terus kemudian nanti kita akan update terus perkembangan dari proyek ini, insya Allah. Biar nanti kalau udah jadi, kita review lagi. Cukup sampai di sini dulu vlog hari ini terkait dengan proyek baru yang akan kita kerjakan. Buat teman-teman jangan lupa, kalau mau bangun rumah, renovasi rumah, mau desain rumah, mau interior rumah, mau kebersihan rumah, atau mungkin mau menjaga rumah antum dari gangguan hama, silakan hubungi nomor di bawah ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.